dan menguasai teknologi yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Guru SMK, terutama guru muatan produktif atau kejuruan, memiliki peran penting dalam mendidik siswa agar kompeten di bidang kejuruannya. Hal tersebut dikarenakan setelah menuntaskan pendidikan di SMK, lulusan SMK harus dinyatakan siap untuk bekerja. Untuk itu, perubahan teknologi dan pemanfaatan teknologi di dunia usaha dan industri menjadi sesuatu yang urgen untuk diketahui dan dikuasai oleh guru SMK. Sehingga materi serta metode pembelajaran yang diterapkan guru akan sesuai dengan kebutuhan, tren, dan prediksi masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung peningkatan dan pemerataan kompetensi guru kejuruan SMK berbasis industri, maka pada tahun 2020, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri bekerja sama dengan BPPP MPP Seni dan Budaya Yogyakarta akan melaksanakan program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK berstandar industri. Ibu Kepala Balai yang kami hormati, untuk tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi guru kejuruan SMK sesuai dengan standar industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sasaran program peningkatan kompetensi ini diikuti oleh 130 orang guru kompetensi keahlian dan animasi yang terbagi menjadi 7 kelas atau 7 kelompok. Ada animasi 3 dimensi diikuti oleh 26 sesuai dengan surat undangan, kemudian untuk 2 dimensi 16 orang, untuk digital processing 12 orang, kemudian untuk komputer grafis 20 orang, untuk desain publikasi 20 orang, fotografi 20 orang, dan videografi 16 orang. Waktu dan tempat kegiatan ini terbagi menjadi beberapa tahap, mulai dari model daring yang kita selenggarakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 3 Oktober. Kemudian setelah itu nanti ada tatap muka, peserta diundang langsung ke Balai Besar ini. Kemudian ada magang industri, dan terakhir akan dilakukan uji kompetensi. Kegiatan ini dilakukan secara daring di P4TK dan atau di Balai Besar dan di industri. Ibu Kepala Balai yang kami hormati, demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf, dan pada saatnya nanti kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan, pengarahan, dan membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak dan Ibu peserta, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga mendapatkan hasil sesuai dengan program yang sudah disusun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu menyertai kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kini kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan oleh Kepala BPPMPV Seni dan Budaya, dan sekaligus dimohon untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sarjila MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Yang kami hormati Bapak Koordinator Program Data dan Kerjasama, yang saya hormati Bapak Koordinator Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Umum, yang saya hormati penanggung jawab kegiatan yang saat ini Bapak Dr. Andes Nurwidiantoro MPD, Bapak Ibu narasumber Widya Iswara, Bapak Ibu panitia Satgas, dan tentu saja peserta Diklat Upskilling dan Reskilling guru kejuruan SMK untuk kompetensi keahlian animasi dan DKV yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya pada pagi hari ini, pagi yang sangat sejuk. Ini di kota Yogyakarta, hawanya sangat sejuk. Semoga Bapak Ibu yang berada di seluruh tanah air, yang berada di kota-kota, senantiasa juga diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, sehingga pagi hari ini kita akan mengawali Diklat Upskilling dan Reskilling untuk kompetensi keahlian animasi dan DKV ini selalu mendapatkan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta Diklat yang berbahagia, merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan kita bahwa kita sekarang ini memiliki Direktorat Jenderal yang baru, yakni dengan Dijen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, kemudian dengan Bapak Dirjen Wikan Sakarinto PSD, kita dibuka mindset kita tentang bagaimana untuk mereformasi pendidikan kejuruan SMK khususnya di tanah air. Nah, pada kali ini Bapak Ibu sekalian, untuk program unggulan yakni adalah upskilling dan reskilling untuk Bapak Ibu guru kejuruan di SMK merupakan langkah yang tepat bagaimana guru-guru SMK ini untuk mendapatkan kompetensi keahlian. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah disiapkan dalam bentuk bahan tayang. Kami persilakan Mas Haji untuk menayangkan, men-share materinya. Bapak Ibu peserta Diklat yang berbahagia, kebijakan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni dan Budaya dalam program upskilling dan reskilling guru kejuruan ini tidak lepas juga dari kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana kebijakan ini akan mengacu kepada Permendikbud nomor 26 tahun 2020. Pada Permendikbud nomor 26 tahun 2020, kita ketahui bahwa organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal 10 disebutkan bahwa Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat dengan BBPP MPV merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Kemudian pasal 11 BBPP MPV sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya. Berpijak dari pasal ini, Bapak Ibu, 10 dan pasal 11 ini, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni dan Budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru SMK, guru kejuruan, yang saat ini diawali dengan kegiatan upskilling dan reskilling. Dan sesuai dengan tusi kami ada di seni dan budaya, maka orientasi kami ada pada seni dan industri kreatif. Pada pasal 12, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi inilah yang menjadikan tugas dan fungsi dari Balai Besar Seni Budaya ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di mana Dijen Vokasi, Dijen Pendidikan Vokasi ini nanti menjadi acuan atau arahan dari Balai Besar. Bapak Ibu yang berbahagia, secara organisatoris kita bisa lihat bahwa pada skema Dijen Pendidikan Vokasi ini kita lihat bahwa ada 4 direktorat, di mana yang pertama adalah Direktorat SMK, kemudian Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Studi, kemudian berikutnya adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, dan yang keempat adalah Direktorat Khusus dan Pelatihan. Dan selain pada Dijen Direktorat ada Setdijen Pendidikan Vokasi. Nah, empat direktorat inilah yang memiliki kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai UPT, unit pelaksana teknis dalam pengembangan ataupun peningkatan kompetensi. Nah, bagaimana skema dari kerjasama? Salah satu direktorat yang ada pada Dijen Vokasi adalah Direktorat Mitras atau Kemitraan dan Penyelarasan pada Studi. Ini bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni dan Budaya. Sebagaimana kegiatan yang lain, Direktorat Mitra Studi ini juga bekerja sama dengan balai besar yang ada di Indonesia. Ada 7 balai besar dan balai yang mengadakan program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK dengan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Dan pada kali ini kompetensi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya adalah animasi dan DKV. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu peserta diklat, beberapa diktum sebagai dasar pijakan mengapa Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya menangani kegiatan upskilling dan reskilling untuk kompetensi keahlian animasi dan DKV. Selanjutnya kita lihat pada Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini pada nomor 16 tahun 2020, istilahnya Perdirjen, tentang pedoman pelaksanaan kegiatan upskilling dan reskilling untuk guru kejuruan pada sekolah menengah kejuruan berstandar industri tahun 2020. Dalam Perdirjen ini banyak diterangkan bagaimana upskilling dan reskilling itu dilaksanakan. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan vokasi untuk meningkatkan sekolah menengah kejuruan berstandar industri
sebagai sasaran program pendidikan dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 perlu melaksanakan kegiatan upskilling dan reskilling bagi kejuruan pada sekolah menengah kejuruan berstandar industri pada tahun 2020. Jadi Bapak Ibu bisa kita pahami ya, kenapa perlu adanya upskilling dan reskilling. Sebetulnya apa yang disebut dengan upskilling? Upskilling dapat diartikan sebagai pelatihan berbasis industri bagi tenaga pendidik yang berorientasi peningkatan level kompetensi teknis kejuruan kerja yang telah dimiliki sebelumnya. Dan sedangkan reskilling dapat diartikan sebagai pelatihan berbasis industri bagi tenaga pendidik yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis atau kejuruan atau kerja yang belum dikuasai sebelumnya. Jadi perbedaan di sini, upskilling ini pada kompetensi yang telah dimiliki, sedangkan untuk reskilling ini pada yang belum dimiliki atau yang belum dikuasai. Beberapa program upskilling dan reskilling yang direncanakan dan ini akan dilakukan secara serentak di seluruh balai besar. Ada manufaktur dan konstruksi, ada hospitality, ada care dan care service, dan ada kreatif ekonomi. Nah, berada di mana balai besar seni budaya? Nah, kita lihat bahwa di BPPP MPV Seni dan Budaya ini mendapatkan amanah untuk upskilling guru kejuruan SMK yang termasuk dalam bidang kreatif ekonomi. Yakni yang pertama kompetensi keahlian animasi dan yang kedua adalah kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Bapak Ibu peserta diklat dan hadirin yang berbahagia, penyelenggara untuk kegiatan upskilling dan reskilling ini tentu saja dengan leading sektor atau yang menjadi penanggung jawab yang ada di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Studi, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Ini yang sudah beberapa langkah yang sudah dilakukan dan kita sekarang pada saat ini adalah program pelaksanaan kegiatan diklat. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Nur Widiantoro MPD, bahwa kegiatan ini akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 23 September dengan diklat daring, kemudian dilanjutkan dengan tatap muka, Bapak Ibu hadir di Balai Besar Seni Budaya, dan nanti Bapak Ibu juga akan mengikuti magang, dan akhirnya yang terakhir adalah uji kompetensi. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kegiatan yang akan Bapak Ibu lalui, Bapak Ibu sudah memiliki gambaran bagaimana nanti Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling pada kali ini. Dan tentu saja kami berharap bahwa karena panjangnya program ini memiliki waktu yang cukup lama, tentu saja kami mohonkan dan harapkan Bapak Ibu senantiasa menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, menjaga hati juga, menjaga kebahagiaan, bisa mengelola emosi, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan Bapak Ibu dapat mengikuti bisa lancar. Karena apa Bapak Ibu? Karena saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID dan tentu saja tidak hanya kita bisa melakukan kegiatan, tetapi yang terpenting adalah keselamatan
dan kesehatan Bapak Ibu. Dan juga kalau kita dapat melaksanakan ini dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan, maka diharapkan tujuan dari kegiatan diklat yang sudah direncanakan dan terstruktur dengan baik oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Studi ini di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Dan tentu saja Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan diklat ini, karena diklat ini adalah diklat yang sangat bergengsi untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Maka jangan sia-siakan, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada para narasumber, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas segala sesuatunya yang bersifat persiapan materi dan juga kesiapan dalam memanage diklat ini, sehingga diklat ini nanti dapat berjalan dengan baik, dan juga para koordinator program, koordinator FPK beserta staf yang sudah menyiapkan berhari-hari ya dengan koordinasi, rapat koordinasi di berbagai kota, dengan kita tanpa mempertimbangkan, terkadang kita mempertimbangkan apakah nanti kita nanti di sana situasinya masih pandemi, tapi kita tetap dengan menjaga kesehatan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Saya kira cukup ya Pak Haji. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti paparan saya sekilas tentang program upskilling dan descaling untuk memperkaya pengetahuan Bapak Ibu ke program yang Bapak Ibu ikuti pada kali ini di tahun 2020. Dan tentu saja pada semua pihak yang nanti akan bergabung ataupun yang akan ikut serta dalam kegiatan ini, bekerja sama dengan beberapa industri yang nanti akan menjadi tempat magang, kami mengucapkan terima kasih. Dan tentu saja semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Atas izin Bapak Ibu dan hadirin semua peserta diklat yang berada di seluruh Indonesia, maka saya akan membuka diklat upskilling, reskilling bagi guru kejuruan SMK dengan kompetensi keahlian animasi dan kompetensi keahlian DKV yang akan berlangsung mulai tanggal 23 September ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan pelatihan program upskilling dan descaling guru kejuruan SMK kompetensi keahlian animasi dan desain komunikasi visual. Saya selaku membawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam melakukan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya nanti Bapak dan Ibu akan masuk di kelasnya masing-masing. Namun sebelum live dari event ini atau dari room meeting ini, monggo Bapak Ibu kami persilakan untuk membuka kameranya masing-masing. Ini sudah kita buka dan Bapak dan Ibu bisa komunikasi suara, gambar dengan sesama peserta ataupun dengan kami di balai besar ini. Silahkan dibuka kameranya dan kita berfoto bersama. Dibuka kameranya masing-masing. Kalau mau menyampaikan sesuatu, mau ngobrol juga bisa, ini untuk ramah tamah ya. Untuk ramah tamah
Minumnya sama snacknya di rumahnya masing-masing ya. Di screenshot ya, di kamera di perangkatnya masing-masing ya. Di kafe dewe gitu. Ya, silakan dibuka kameranya semua. Terus screenshot. Untuk empatikan Kelihatan semua sekarang ya. Pak Jarod, termasuk narasumber kami juga sudah hadir itu. Pak Sumartono. Iya, Pak Jarod. Bisa, rasanya kok nggak bisa ya? Ya nggak ada itu apa? Pak Martono. Setelah ini Bapak dan Ibu nanti mohon disimak di kelas masing-masing Martono Pak Jarod. untuk tatap muka atau vikon selanjutnya nanti dicantumkan di sana di WAG ya. Ini komunikasinya melalui kelas masing-masing. Di sana ada koordinator, kemudian ada teman-teman panitia yang mendampingi, termasuk narasumber juga ada di WAG. Kami juga hadir di WAG, tapi mohon maaf sekali lagi kalau tidak terlalu bisa aktif untuk merespon, tapi kami selalu ikuti dan baca apa yang terjadi, perkembangan yang terjadi di kelas Bapak dan Ibu. Ibu Kepala Balai, sudah cukup. Terima kasih atas arahannya. Assalamualaikum Pak Gun.